topik 11 asas kepemimpinan TNI ini menjadi menarik karena dia bukan saja merupakan pedoman-pedoman yang bisa digunakan oleh TNI dalam menjalankan tugas pokoknya sehari-hari, tapi sebenarnya 11 asas kepemimpinan itu juga dapat diterapkan oleh masyarakat sipil dimanapun dia bertugas, apapun profesinya, apapun jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TNI? Bersama saya Hestu Kesuma dalam podcast TNI Prima. Profesional, responsif, integratif, modern, adaptif. Yang tentunya tetap membahas tentang informasi-informasi mengenai dunia militer. Saya tidak sendiri, saya bersama seorang narasumber istimewa, Bapak Doni Alamsah, SH, MSI, LLM. Beliau adalah advokat yang juga sebagai penggiat sejarah TNI. Apa kabar Bapak? Selamat datang di podcast TNI. Selamat pagi, terima kasih Mbak Esti dan kabar baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan saya ingin menyampaikan salam kepada seluruh pemirsa. Oke. Di sini kami melihat Bapak menjadi seorang narasumber dan juga sering juga sebagai dosen atau sebagai lebih menjadi ke kuliah umum di lingkungan TNI, diantaranya juga sempat di Seskoat Bapak ya, Sekolah Komando di Angkatan Darat tentunya. Bagaimana bisa nih Bapak? Bapak kan setahu saya ini seorang advokat, kemudian pasti kan sipil gitu kan. Bagaimana bisa itu Bapak? Ya, mungkin kalau kita melihat ke kilas balik ya di masa lalu itu memang saya memiliki ketertarikan atau hobi dengan hal-hal yang bersifat kesejarahan. Tapi kita paham bahwa sejarah ini kan luas sekali. Nah, kebetulan sejak saya masih kanak-kanak, kemudian terus berkembang di masa remaja, itu hobi saya membaca buku-buku sejarah, terutama yang berkaitan dengan TNI, itu terus berkembang. Dan akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari negara mengambil studi manajemen pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia, itu tahun 2011. Unhan. Di Unhan, benar. Dan itu yang membuat saya semakin lama semakin getol gitu ya, mendalami sejarah-sejarah yang berkaitan dengan TNI, khususnya sejarah yang berkaitan dengan Orde Baru, masalah-masalah dui fungsi, masalah-masalah pemberontakan, khususnya berkaitan dengan gerakan 30 September. Dan akhirnya setelah lulus dari sana, saya banyak bergaul dengan teman-teman sipil juga, yang mereka juga adalah penggiat-penggiat sejarah. Akhirnya kami membentuk komunitas sejarah, ya, khusus bagi pecinta sejarah TNI. Demikian, Mbak. Oh begitu. Kalau untuk di Seskoat sendiri kemarin memberikan kuliah umum itu berarti mengenai apa saja tuh Pak? Kebetulan kuliah umum atau sebagai pembicara tamu lah sebenarnya. Itu adalah kesempatan yang tidak mungkin saya lupakan. Itu kesempatan diberikan oleh Komandan Seskoat pada waktu itu, yaitu Mayor Jenderal TNI Arif Rahman. Sekarang beliau sudah purnawirawan. Saya merasa bersyukur boleh berbagi sebenarnya, bukan memberikan kuliah umum, boleh berbagi pengalaman dan berdiskusi dengan teman-teman perwira siswa Seskoat pada waktu itu. Seingat saya itu pada bulan Juli tahun 2013, dan topik yang saya diskusikan pada waktu itu adalah terkait dengan 11 asas kepemimpinan TNI, di mana ini merupakan topik yang menarik menurut saya karena sedemikian menariknya sehingga saya memutuskan untuk mengambil topik ini dalam penelitian S2 saya yang akhirnya menjadi tesis di Unhan. Oh seperti itu. Kenapa nih ada ketertarikan dalam dunia militer, khususnya di sini pastikan TNI? Ya. Apa sih Ya, tertariknya seperti itu? Ada banyak faktor yang melihat TNI yang membuat saya berpikir bahwa TNI kita sebagai suatu angkatan perang itu memiliki keunikan tersendiri kalau dibandingkan dengan angkatan perang negara lain. Yang pertama, TNI kita ini dengan segala keterbatasan dan kekurangannya itu mampu mengikuti atau beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ya. Yang kedua, TNI kita ini lahir dari dirinya sendiri. Dia diciptakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dia bukan merupakan suatu organisasi, kalau kita lihat sejarahnya di tahun 1945, dia bukan organisasi yang didirikan oleh negara dengan segala persiapan yang sangat matang. Tapi ketika negara itu sebenarnya belum terbentuk pun, embrio sejarah perlawanan rakyat kita terhadap penjajah yang akhirnya menjelma menjadi TNI itu sudah ada.
Makanya TNI ini unik karena dia memiliki andil yang sangat besar dalam perkembangan sejarah ini, sejarah bangsa ini khususnya. Lahir dari rakyat. Lahir dari rakyat dan pada akhirnya kembali kepada rakyat. Oke, baik, di sini kan Bapak juga menulis tesis, di mana di sini juga pastinya ada 11 asas kepemimpinan yang memang Bapak tulis di situ, Bapak menelitinya seperti itu. Mengapa itu, Pak? Topik 11 asas kepemimpinan TNI ini menjadi menarik karena dia bukan saja merupakan pedoman-pedoman yang bisa digunakan oleh TNI dalam menjalankan tugas pokoknya sehari-hari, tapi sebenarnya 11 asas kepemimpinan itu juga dapat diterapkan oleh masyarakat sipil dimanapun dia bertugas, apapun profesinya, apapun jabatannya, dia bisa menerapkan 11 asas kepemimpinan itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, yang menarik dari 11 asas kepemimpinan TNI ini adalah kalau kita bandingkan dengan US Army, Military of Leadership, 11 asas kepemimpinan TNI ini memiliki dua keunggulan. Yang pertama, sifatnya seragam. Artinya setiap perwira TNI, prajurit TNI, mau dia berdinas di angkatan apapun, darat, laut, dan udara, 11 asas kepemimpinan ini seragam, melekat pada dia. Ini berbeda dengan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat misalnya, mereka yang bertugas di angkatan darat, itu asas kepemimpinannya bisa berbeda dengan yang di angkatan udara. Bahkan bisa berbeda juga di Kementerian Pertahanan atau Departemen Pertahanan mereka. Hal yang sama juga berbeda dengan di Inggris misalnya. Jadi ini perbedaan pertama ya. Sifat 11 asas kepemimpinan TNI itu sifatnya seragam bagi siapapun prajurit TNI, apapun pangkat dan jabatannya. Yang juga menarik dan unik dari 11 asas kepemimpinan TNI adalah dia menempatkan asas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai asas yang pertama. Dan itu menunjukkan bahwa TNI sebagai salah satu komponen bangsa di negara ini, itu adalah bangsa, menunjukkan bahwa bangsa kita ini bangsa yang beragama, bangsa yang mengenal Tuhan. Di negara-negara maju, sehebat apapun angkatan perangnya, mereka tidak memasukkan aspek ketakwaan ini ke dalam 11 asas atau asas-asas kepemimpinan mereka. Jadi bisa saja seorang perwira di sana atau prajurit di sana bahkan tidak terlalu mempercayai hal-hal yang bersifat ketuhanan. Bahkan mereka bisa menjadi agnostik atau ateis sekalipun. Mungkin mereka memiliki kemampuan yang profesional untuk menguasai angkatan perang mereka, memimpin organisasi pertahanan. Tetapi pada dasarnya tidak bisa dipaksakan bahwa mereka semua itu beragama. Nah, beda dengan TNI yang pada dasarnya berpikir bahwa bangsa ini adalah bangsa yang bertuhan, bangsa yang mengenal Tuhan, bangsa yang beragama, apapun agamanya, apapun kepercayaannya. Dan TNI kita itu kan adalah TNI yang terdiri dari berbagai prajurit dengan beragam suku, agama, ras, dan budaya. Tapi pada dasarnya kita mengenal Tuhan. Nah, ini yang membuat 11 asas kepemimpinan itu menjadi menarik kalau dibandingkan dengan asas-asas leadership yang ada di angkatan perang negara lain. 11 asas kepemimpinan ini kan cukup banyak, seperti itu. Kemudian di sini apabila diterapkan dengan zaman sekarang yang semakin kompleks, bagaimana menurut Bapak? Nah, inilah yang menarik dengan 11 asas kepemimpinan itu. Dia bersifat fleksibel dan adaptif terhadap mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita lihat lahirnya 11 asas kepemimpinan TNI ini di tahun 1966. Pada waktu itu negara kita mengalami krisis kepemimpinan. Dari tingkat atas sampai bawah menyusul terjadinya peristiwa gerakan 30 September. Yang dimaksud krisis kepemimpinan itu jangan diartikan seolah-olah hanya kepemimpinan Presiden Bung Karno pada waktu itu. Tapi sebenarnya tidak adanya suri teladan di kalangan pejabat-pejabat negara pada waktu itu. Bahkan di tingkat menteri. Sampai akhirnya melahirkan pemberontakan seperti itu. Dan itu akhirnya menimbulkan korban yang tidak sedikit ya sebagai dampak dari peristiwa itu. Nah, akhirnya TNI berpikir bagaimana caranya agar dibentuk suatu asas kepemimpinan di mana kalau orang mau menjadi pemimpin asas-asas ini diterapkan. Jadi semenjak TNI dibentuk melalui embrionya BKR dan seterusnya tahun 45 butuh 21 tahun baru TNI memformulasikannya menjadi 11 asas kepemimpinan. Dan itu ini menarik karena mereka menggali nilai-nilai kejuangan yang sudah dicontohkan oleh para pejuang bangsa kita baik dari tokoh sipil maupun militer. Akhirnya dalam suatu seminar Angkatan Darat tahun 66 dirumuskanlah 11 asas kepemimpinan itu menjadi yang kita kenal seperti saat ini. Tadinya ada 10 asas, ditetapkan akhirnya menjadi 11 dengan menempatkan asas takwa yang nomor 1. Karena takwa itu harus dilakukan atau dilaksanakan, diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia, bukan hanya TNI saja.
Dan TNI khususnya Angkatan Darat pada waktu itu menurut saya cukup rendah hati dengan menempatkan 3 asas pertama setelah takwa. Itu adalah ajaran tokoh sipil Ki Hajar Dewantoro. Yang kita setiap saat mengingatnya pada saat Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei misalnya baru-baru. Misalnya Ing Madio Mangunkarso, Ing Arso Sungtulodo, Tut Uri Handayani. Itu menjadi asas kedua, ketiga, keempat. Barulah sesudahnya asas-asas terus sampai bawah itu dia mengambil sifat-sifat yang ada pada Jenderal Sudirman. Jadi 11 asas kepemimpinan TNI itu adalah kombinasi antara nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh pejuang-pejuang dan pahlawan bangsa kita, baik itu tokoh sipil maupun tokoh militer. Nah, pada waktu itu Angkatan Darat tidak ingin menonjolkan sifat militeristiknya. Dia ingin mengambil nilai-nilai luhurnya. Makanya yang diutamakan adalah nomor 1, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diikuti dengan sifat-sifat 3 asas yang bahasa Jawa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, dan sesudahnya itu mengambil sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Jenderal Sudirman dalam perilaku kehidupannya sehari-hari sampai beliau meninggal tahun 1950. Jadi mengajak generasi muda TNI waktu itu untuk kembali ke nilai-nilai kejuangan yang diajarkan oleh para pendiri bangsa, khususnya bapak-bapak TNI, Jenderal Sudirman pada waktu itu di tahun 66. Nah, itu yang membuat asas ini menjadi menarik. 11 asas kepemimpinan ini sepertinya tadi kan sangat banyak pastinya. Benar. Dengan kata-kata Jawa, kemudian bahasa Sanskerta, ini seperti Benar. itu. Bisa dijelaskan? Ya, memang secara populasi memang perwira tinggi Angkatan Darat pada waktu itu di tahun 66 memang mayoritas didominasi oleh perwira bersuku Jawa. Tapi bukan bermaksud dengan memilih kata-kata yang berbahasa Jawa itu seolah-olah mau menjawakan TNI, tidak. Tapi memang mereka kesepakatannya bersama mau diambil kata-kata yang mudah dipahami. Memang kadang-kadang tidak mudah juga. Saya pernah membaca biografi salah seorang wartawan senior yang menjelaskan misalnya ada perwira tinggi dari suku Batak misalnya sempat mengalami kesulitan untuk mengingat istilah-istilah yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro dalam asas kedua, ketiga, dan keempat. Tapi pada dasarnya yang penting adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya Tut Uri Handayani misalnya, itu bagi dia waktu itu mengalami kesulitan. Tetapi pada akhirnya itu pun bisa dimengerti, dipahami oleh siapapun perwira TNI pada waktu itu. Terutama slogan Tut Uri Handayani kan akhirnya dipakai di slogan di bangku sekolah dasar. Kalau di topi-topi anak sekolah ada tulisannya zaman dulu ya. Di sekolah negeri itu Tut Uri Handayani. Akhirnya lama-kelamaan asas ini dikenal juga. Jadi tidak ada maksud-maksud tertentu memilih istilah-istilah yang terkesan seperti Jawa. Tapi memang pada waktu itu dilaksanakan di seminar TNI, dilaksanakan di Pulau Jawa tentunya. Dan akhirnya dengan dominasi perwira pada waktu itu dipilih kata-kata yang bahasa Jawa itu banyak memiliki kedekatan juga dengan bahasa Sanskerta. Jadi ada istilah-istilah yang kalau kita pikir itu bahasa Jawa, sebenarnya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Misalnya asas setia yang dalam 11 asas disebut asas satya. Itu sebenarnya adalah bahasa Sanskerta. Dan sampai sekarang kita lihat banyak satuan-satuan TNI yang menggunakan bahasa-bahasa Sanskerta kan dalam sesanti, dalam slogan-slogannya kan. Ya, mungkin hanya beberapa saja yang menggunakan istilah bahasa Indonesia dengan pendek. Tapi kalau kita perhatikan misalnya di Angkatan Darat sekalipun, Kartika Eka Paksi misalnya itu kan bahasa Sanskerta juga. Ya. Ya. Bapak Doni ini sangat tahu ya tentang TNI, penggiat sejarah TNI ini seperti itu. Kebetulan saja. Nah, Bapak Doni mungkin tadi bisa disebutkan nih dalam merumuskan 11 asas kepemimpinan tersebut tadi, siapa saja sih di situ, ini seperti itu. Bisa diceritakan? Pada waktu dilaksanakannya seminar Angkatan Darat, pada waktu itu ada kegiatan yang bersifat melakukan koreksi internal terhadap TNI yang juga terpecah belah karena ada ideologi komunis di masa Orde Lama. Bagaimana caranya agar mereka bisa menjadi seragam dalam pemikiran ideologinya ke depan, yaitu ideologi Pancasila. Nah, para perwira ini dikumpulkan, ya, yang kelihatan pemikir segala macam dikumpulkan. Yang paling terkenal misalnya tentu Jenderal Soeharto ya, walaupun Jenderal Soeharto tidak mengikuti proses seminar ini dari awal sampai akhir, dia hanya pembuka saja. Tapi kemudian yang terlihat banyak berperan pada waktu itu misalnya Jenderal Sumitro almarhum yang di kemudian hari menjadi Panglima Kopkamtib. Kemudian Komandan Seskoat pada waktu itu adalah Mayor Jenderal Soeharto. Pak Soeharto ini namanya mungkin banyak tidak dikenal oleh TNI generasi sekarang. Tapi Pak Soeharto ini di zaman awal Orde Baru itu mampu menempatkan Seskoat sebagai think tank pemikiran strategis yang akhirnya membuat
menentukan arah kebijakan negara pada waktu itu. Kemudian ada Jenderal Rahmat Kartakusuma, ya, dan masih banyak lagi tentunya. Mereka ini adalah jenderal-jenderal pemikir yang akhirnya merumuskan kira-kira nilai-nilai luhur apa yang dulu diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara dan Jenderal Sudirman yang bisa diterapkan di TNI. Misalnya asas tidak menghambur-hamburkan uang, kehidupan yang sederhana, prasojo misalnya. Itu berkaca pada kehidupan para bapak-bapak TNI yang zaman dulu itu memang sederhana. Sedangkan pada waktu tahun 66 kita menghadapi situasi krisis ekonomi yang luar biasa. Ya, inflasi sampai di atas 600%. Kemudian ada tokoh-tokoh pejabat negara misalnya yang sampai ditangkap karena dituduh korupsi dan seterusnya. Ini dia ambil intisarinya agar tidak terulang kembali. Dan setiap TNI, insan-insan TNI ke depannya diharapkan mampu menerapkan asas ini. Demikian. Berarti perkembangan zaman ini 11 asas kepemimpinan tetap bisa diadaptasi. Sangat-sangat bisa diadaptasi. Bahkan bukan hanya oleh TNI tetapi juga kita yang bekerja, misalnya kami di lingkungan sipil, saya menerapkan asas ini juga terhadap staf, terhadap teman sejawat, terhadap kolega dan seterusnya. Bisa ceritakan mungkin kalau untuk adaptasinya dari Bapak sendiri? Ya, misalnya begini, di TNI itu kan ada asas waspada purwawisesa, waspada purwawisesa ya. Jadi sifatnya memberikan korektif ya, tindakan korektif kalau ada anak buah atau staf kita yang berbuat kesalahan. Kita harus berani memberikan kritik, tidak hanya diam saja. Dan asas satya misalnya, kebanyakan orang berpikir kesetiaan itu hanya anak buah harus berlaku setia kepada atasan, loyal kepada atasan. Tapi sebenarnya asas satya itu pengertiannya luas. Dia juga menunjukkan kesetiaan kepada rekan sejawat yang satu level. Bahkan antara atasan dan bawahan pun juga harus ada kesetiaan. Memperhatikan kesejahteraan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka. Ya, ini asas-asas yang tidak hanya bisa dijabarkan atau dilaksanakan oleh TNI, tetapi juga oleh kita di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat juga bisa diterapkan. Bisa diterapkan. Yang nantinya akan membuat kinerja organisasi menjadi baik. Jadi tidak hanya kalau kita berlaku seperti ini, kemudian itu baik untuk diri kita atau bagi individu-individu tertentu. Tapi ketika suatu organisasi itu menjalankan asas ini dengan baik, dengan konsisten, maka kinerja organisasi baik dan akhirnya bisa mencapai sasaran yang diinginkan. Ya, misalnya asas legowo misalnya. Kalau kebetulan saya sebagai seorang praktisi hukum, kalau di TNI itu legowo itu kan misalnya kerelaan menyerahkan jabatan bila sudah tiba waktunya diganti ya. Kalau kita mengartikan yang legowo bukan hanya itu. Ada kalanya kita sebagai seorang praktisi hukum. Kalau kuasa hukum kita sebagai kuasa hukum mungkin surat kuasanya berakhir atau kuasa yang diberikan kepada rekan sejawat advokat lain, kita harus legowo. Itu keputusan yang terbaik barangkali yang ditentukan oleh klien. Nah, hal-hal seperti ini saya tanamkan kepada setiap staf saya bahwa ini ada nilai-nilai luhur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak perlu mengalami rasa depresi barangkali kalau kita kehilangan pangkat jabatan, bahkan kehilangan klien. Ya, hal-hal demikian ini bisa kita pelajari dari 11 asas kepemimpinan TNI tadi. Diterapkan baik dia sebagai pimpinan, kemudian juga sebagai bawahan ataupun anggota, bahkan di prajurit TNI-nya sendiri. Seperti itu. Bapak, berarti untuk 11 asas kepemimpinan ini harus dikuatkan di zaman sekarang yang tentunya pasti tadi semakin kompleks, kemudian banyaknya kriminal, ini seperti itu. Benar sekali. Jadi kalau tadi kita melihat di awal Mbak mengatakan TNI juga harus bersifat adaptif gitu ya, mengikuti perkembangan zaman. Nah, 11 asas kepemimpinan ini adalah salah satu instrumen untuk yang perlu diajarkan dan ditanamkan lagi di insan-insan TNI, termasuk di Sesko. Ya, karena kita tidak bisa membiarkan sejarah ini terlupakan begitu saja, seolah-olah yang namanya Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 11 Asas Kepemimpinan TNI itu hanya menghiasi buku-buku TNI saja. Mungkin di buku agenda kerja, mungkin di buku-buku ulang tahun Kodam tertentu kalau diterbitkan bukunya, atau buku-buku riwayat satuan-satuan tertentu. Tapi ini perlu dikuatkan. Nah, tadi menyinggung beberapa hal, misalnya di era masa kini, mungkin masyarakat kita mengalami yang namanya degradasi moral dan sebagainya. Mungkin ada kaitannya dengan rendahnya kesadaran hukum dan seterusnya. Sebenarnya 11 asas kepemimpinan TNI ini bisa diterapkan untuk mencegah atau mengurangi atau menekan hal-hal yang demikian. Jadi walaupun terkesan seperti terlalu normatif dan tidak ada gunanya dihafalkan, paling tidak dipahami dan diajarkan bahwa ingatlah bahwa sebelum Anda berbuat,
Anda sudah diajarkan yang namanya 11 asas, sehingga sebelum berbuat itu berpikir dulu dan merasakan, membayangkan apa akibatnya kalau ini dilanggar. Nah, tapi kalau dia menghayati benar 11 asas kepemimpinan ini, dia tahu bagaimana caranya harus memanage organisasinya dan bagaimana mengkonsolidasikan pasukannya agar mereka bisa menjalankan tugas pokoknya dengan sebaik-baiknya. Karena tugas pokok TNI itu tidak ringan. Tidak ringan. Jadi kalau tidak dimulai dari pembinaan organisasinya sendiri dalam skala kecil, dia tidak bisa menjalankan tugas pokoknya dalam skala yang lebih besar. Padahal taruhannya adalah NKRI. Itu menurut pandangan kami ya. Pentingnya 11 asas kepemimpinan harus diterapkan, dipahami dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat paling bawah, bawah. Mana prajurit Ya. tugas. Ini seperti itu Bapak ya. Ya. Baik. Sebenarnya untuk 11 asas kepemimpinan ini lebih tepatnya ini untuk siapa sih Bapak? Ya, 11 asas kepemimpinan TNI itu bisa diterapkan oleh siapapun. Jadi bukan hanya di tingkat perwira-perwira TNI yang menjabat jabatan tertentu, tapi bagi setiap insan TNI, walaupun dia bukan perwira sekalipun, walaupun dia berpangkat bintara atau tamtama. Karena nilai-nilai 11 asas kepemimpinan TNI itu bersifat universal. Jadi walaupun dia bukan seorang komandan di satuan TNI, tapi bisa jadi dia adalah pemimpin di organisasi masyarakat. Misalnya dia sebagai ketua RT atau ketua RW, bahkan dia adalah pemimpin bagi keluarganya. Saya teringat pada waktu berdiskusi dengan almarhum Letnan Jenderal Syarifuddin Tipe, ya, mantan rektor Unhan yang pertama. Dia bisa menjelaskan kepada saya bahwa bintara sekalipun adalah pemimpin. Karena bintara itu menyambungkan, menjadi mediator yang baik antara komando yang diberikan di tingkat atas kepada anak buahnya lagi di tingkat tamtama di bawah. Jadi kalau bintara tidak bisa memberikan suatu komunikasi yang baik dan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang baik, maka apa yang diinginkan di tingkat atasan, kebijakan atasan itu bisa-bisa tidak dilaksanakan dengan baik di tingkat bawah. Jadi jangan berpikir bahwa 11 asas kepemimpinan itu hanya untuk perwira. Jangan berpikir bahwa 11 asas kepemimpinan itu hanya berkaitan dengan fungsi-fungsi komando saja, tapi itu adalah nilai-nilai luhur yang kalau kita diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini sebenarnya adalah pemimpin. Minimal kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kalau kita memimpin diri kita ke arah yang baik, maka kita juga bisa memberikan contoh atau teladan bagi yang kita pimpin dalam organisasi kita, minimum keluarga. Dan akhirnya apa yang menjadi sasaran bersama bisa kita raih. Itu manfaat dari 11 asas kepemimpinan ini yang memang belakangan banyak, saya sering bercanda dengan teman-teman saya, bahkan banyak di antara TNI yang sudah tidak ingat lagi 11 asas kepemimpinan ini. Dan alangkah baiknya kalau hal yang demikian ini kembali disosialisasikan. Ini saya yakin bahwa TNI adalah organisasi yang terus berkembang. Dan yang bagus dari TNI, kalau kita lihat ada perubahan kultur ya. Sejak tahun 98 sampai sekarang, kultur TNI itu sudah berbeda dengan dulu. TNI tidak alergi terhadap kritik. TNI menunjukkan sikap konsistensinya juga terhadap nilai-nilai demokrasi. TNI bersikap netral dalam kegiatan-kegiatan politik. TNI juga menunjukkan proses penegakan hukum yang terjadi di Republik ini, apapun itu akan dihormati oleh TNI. Pernah saya berdiskusi dengan seorang teman saya, dia juga seorang sejarawan. Dia mengatakan apabila ada anggota TNI yang berbuat salah, apakah ini ditutup-tutupi? Saya katakan tidak. Karena saya pernah melakukan penelitian secara mandiri. Saya menemukan beberapa putusan pengadilan yang menghukum bahkan perwira tinggi TNI. Bahwasanya itu tidak dipublikasikan, memang tidak semua perkara harus dipublikasikan, tapi putusan itu memang ada. Dan saya pernah membacanya. Memang beberapa putusan perkara pengadilan itu menjadi diliput oleh media apabila mendapatkan atensi publik yang begitu luas. Tapi jangan dikira apabila ada perwira TNI yang berbuat salah dan tidak diketahui oleh masyarakat, seolah-olah dibiarkan begitu saja. Ada hukumannya, ada putusannya, terlepas dari berat ringannya. Dan itu juga ikut menentukan perjalanan karir yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa 11 asas kepemimpinan itu diakomodir dan dilaksanakan, yaitu mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan. Bukan hanya pertanggungjawaban administrasi, tetapi kalau itu adalah pelanggaran hukum, TNI tidak kebal hukum. Dan ini yang menarik di kalangan TNI sendiri. Jadi mereka punya asasnya, mereka punya lembaganya, mereka punya mekanismenya yang harus dilaksanakan secara menurut aturan yang berlaku. Demikian menurut saya mengenai manfaat 11 asas kepemimpinan ini. Apabila diterapkan dari sisi manapun, untuk sekarang ini Ya. pasti Pasti lebih bagus. akan lebih baik.
Ya. Harus dikuatkan tentunya. Harus dikuatkan. Ya. Kalau hanya mengingatkan bahwa kita harus bertakwa, saya pikir dalam setiap kegiatan ibadah, khotbah hari Jumat misalnya, atau kalau kita ke gereja ini kan pasti akan diingatkan oleh tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh rohaniwan dan sebagainya. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya kesetiaan, kemudian loyalitas, dedikasi pada tugas, hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan yang tidak perlu. Ini harus kembali ditanamkan pada diri setiap insan-insan TNI. Dan inilah manfaat 11 asas itu tadi. Demikian, Mbak. Terima kasih banyak Bapak Doni atas penjelasannya yang sangat gamblang dan tentunya mengingatkan kami TNI, dan ini pun pasti akan sangat bermanfaat bagi para sahabat TNI juga. Saya Hestu Kesuma bersama Bapak Doni pamit undur diri dalam podcast TNI Prima, profesional, responsif, integratif, modern, adaptif. Sampai jumpa.